Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din wa dunya wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin dan hadirat, hadirin hadirat ad-dinwan, baik yang ada di Aula Al-Arafah maupun yang melihat secara live streaming. Mudah-mudahan kita semua pada malam bulan Ramadan ini selalu diberikan rahmah ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah sesi ketiga dari pengajian live streaming yang diadakan oleh Rijalul Ansor Kecamatan Grogak. Rijalul Ansor pengurus anak cabang GP Ansor Kecamatan Grogak. Mudah-mudahan program daripada Ansor dan Rijalul Ansor ini semakin ditingkatkan. Jadi kami di sini mendapat amanah untuk melanjutkan kajian, yakni kajian kitab Rawaihul Bayan, tafsir ayatul ahkam minal Quran. Jadi ini sebelum Ramadan kemarin sudah dibaca, ada 2 sesi, ada 2 bab yang sudah dibaca. Yang pertama bab Al-Fatihah dan tentang sihir, yang kedua tentang sihir. Nah, malam hari ini izinkan kami dan tentunya para guru, para syekhona, para guru besar kami, nantinya ada perkataan atau bacaan kami yang keliru mohon ditegur, baik secara langsung maupun dijapri, tidak apa-apa. Harapan kami tentunya program seperti ini menambah khasanah keilmuan yang ada pada Nahdlatul Ulama, khusus pada para santri dan alumni untuk terus mengkaji daripada kitab-kitab turas salafun saleh, khusus daripada kitab tafsir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tawassul terlebih dulu kepada Syekh Wujud dan juga kepada sahabat dan kepada para ulama kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Sayyidina wa Sayyidina wa sahabati wal qarawati wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu Syekh Qadir Jilani wa sallallahu al-Faqir muqaddam Habib Muhammad al-Tari wa Syekh Rati wa Habib al-Tabani wa sallallahu alaihi Khalid Bakalani wa huzatan ilahi Hasim Basari wa huzatan ilahi wa masumma wa huzatan ilahi Hasim Sul'arifin wa huzatan ilahi Hasim Sul'arifin wa huzatan ilahi Hajar Ahmad wa Hasan wa Dawfir wa Dawfir Jazuli wa huzatan ilahi Tuntur Jalal Jamatil Al-Qansuri wa huzatan ilahi Habib Ali bin Umar wa Fahim wa huzatan ilahi
soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir pada abina wa umina wa jaddi wa jaddadina, dan kita semua yang hadir di sini maupun yang lihat dalam kajian ini live streaming, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang nafi dan mubarak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah yang hadir di sini ada saudara Bait, ada sahabat Ilham, ada Sulhan, ada Irfan, ada Pak Burhan, ada Pak Muhammadun. Mudah-mudahan yang hadir di sini lebih besar barokahnya. Amin, Allahumma amin. Jadi malam hari ini kita kajian Al-Muhadaratus Salisah, An-Nashu fil Quran. Jadi nasih mansuh fil Quran. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil. Ma nansah min ayatin, apa-apa yang terhapus, min ayatin berupa ayat, au nunsiha atau yang terlupakan. Ayat, jadi ada yang terhapus, ada yang terlupakan. Na'ti bi khairin minha au misliha. Na'ti maka akan datang, bi khairin dengan yang lebih baik, minha dari ayat, au misliha atau yang serupa dengan ayat yang diganti atau yang dihapus. Jadi ayat ini menjelaskan tentang nasih dan mansuh. Jadi man nansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Jadi ada ayat yang terhapus dan juga ada ayat yang terlupakan, maka ayat-ayat yang terhapus itu akan diganti dengan yang lebih baik atau minimal yang serupa dengan ayat yang terhapus. Jadi konstitusinya jelas, didatangkan yang lebih baik atau yang serupa dengan tersebut. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian tahu? Tidakkah kalian atau tidakkah kamu tahu? Annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun ialah kuasa.
Jadi ini menegaskan bahwa alifnya ini, hamzah ini bimana litakrir, menetapkan. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu qadirun, ialah kuasa. Alam ta'lam annallaha, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah, lahu bagi Allah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit, tidak lakum bagi kalian min dunillahi, selain Allah, mi wali wala nasir. Jadi tidak ada bagi kalian itu ya selain Allah dari penolong atau penguasa, dan tidak ada bagi kalian itu selain Allah yaitu penolong. Jadi mengartikan waliyin nasir ini sama-sama penolong. Jadi tidak ada bagi kalian itu selain Allah adalah penolong. Artinya hanya Allah lah yang menolong kita, hanya Allah yang menguasai kita. Am turiduna, apakah kalian ingin, antas alu, bertanya rasulakum, akan rasul, akan utusan kalian, kama sebagaimana suila ditanya Musa, Sayyidina Nabi Musa, min qabl, dari sebelumnya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa yang menukar kekafiran dengan iman. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa yang menukar kekafiran dengan iman. Artinya orang tersebut sudah beriman lalu dia ingkar, ini namanya menukar. Wa may yatabaddal kufra bil iman, barang siapa yang menukar kekafiran dengan keimanan, faqad, maka sungguh dhalla, tersesat, sawa as-sabil, jadi seburuk-buruk jalan. Faqad dhalla sawa as-sabil. Jadi ini 3 ayat yang dibahas di sini. Ini ada pemahaman hukum yang harus kita pahami. Dan sebagai seorang muslim yang mempelajari Al-Quran, yang harus memahami Al-Quran, dan juga akan menjadi seorang yang paham hukum, ya harus paham tentang nasikh dan mansukh. Ini harus paham, karena banyak orang yang hari ini berbicara hukum tapi tidak tahu hukum Islam, seolah-olah lebih paham daripada orang yang paham, padahal tidak paham. Jadi harus ada landasannya, kitabnya jelas, baru boleh, baru bisa berdebat, baru bisa berargumentasi tentang hukum Islam. Karena hukum Islam tidak hanya dari satu dalil saja, tetapi dari beberapa dalil juga harus diperhatikan. Jangan sampai berbicara hukum, mana referensinya, Google ceramahnya si A, tidak bisa. Karena hukum itu taghyirul ahkam bitaghyiril amkinat wal azminat. Perubahan hukum itu bergantung waktu, bergantung tempat. Jadi ini penting bagi seorang yang memiliki pengaruh, memiliki jabatan, maka harus paham terhadap aturan-aturan di dalam hukum Islam. Tidak bisa langsung yang ada di YouTube diaplikasikan di dalam keseharian kita, tidak bisa. Beda, konteksnya berbeda. Dalam pembahasan kali ini, apa sih yang dimaksud dengan nashu? Jadi nashu ini nasakha, yansakhu, naskhon. An-nashu yakni bimakna al-izalah. Jadi yang pertama menurut dari kitab Tafsir Rawaiyul Bayan karangan Muhammad Ali As-Sabuni, yang pertama adalah izalah. Izalah itu menghilangkan atau menghapus, mengganti. Yang kedua yakni bimakna an-naqlu, memindah. Yang kedua yakni bimakna tabdil, mengganti. Wa yakni bimakna tahwil, atau perpindahan. Jadi ada 4. An-nasah itu apa yang maksud dengan nasah? An-nasah itu yang pertama adalah izalah, menghilangkan, menghapus.
Jadi ada aturan main yang pertama dihapus dengan yang akan datang. Maka inilah sering sekali banyak orang yang memahami Al-Quran, ketika dia tidak paham nasikh dan mansukh, dikiranya hukum itu masih berlaku, padahal hukum tersebut sudah dimansukh, sudah dihapus. Nah ini harus paham, nasikh dan mansukh ini harus paham yang mana ayat-ayat yang sudah dinasakh. Jadi ini penting. Ya, kita lihat sekarang fenomena yang terjadi, orang memahami Al-Quran dengan terjemahan. Kembali ke Al-Quran dan hadis, maksudnya adalah kembali ke terjemahan. Ini bahaya. Sedangkan kita dari pesantren, dari kalangan Nahdlatul Ulama khususnya, dan juga pesantren-pesantren yang lain, ini kembali ke Al-Quran ya karena nggak usah kembali, karena nggak pernah pergi. Jadi nggak perlu ada ajakan kembali ke Al-Quran, karena memang nggak pernah kemana-mana, karena sudah di Al-Quran terus. Jadi ini memahami Al-Quran harus sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang sudah ditetapkan oleh para mufassir. Kita bahas yang pertama, sababun nuzul. Kenapa kok turun ayat manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin? Kenapa kok turun ayat seperti ini? Jadi di dalam Al-Quran ini ada ayat yang ada sebab turunnya, ada ayat yang tidak ada sebab, ini ada. Nah kebetulan ini ayat ada sebabnya turun. Nah ini yang penting. Salah satu yang kita harus pahami dari sebuah ayat tentang hukum, ya harus paham tentang sababun nuzulnya. Kalau nggak paham, ya harus dipelajari. Ruya annal yahuda qalu, diriwayatkan sesungguhnya orang Yahudi berkata mereka, ala ta'jabuna li amri Muhammad, apakah kalian tak heran dengan perilaku Nabi Muhammad? Jadi orang Yahudi memberikan komentar kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga dikomentarin oleh orang-orang Yahudi, atau ya biasa digosipin. Apa gosip pada saat itu? Apa yang berkembang pada masyarakat di Madinah saat itu? Salah satunya begini, apa kalian dah heran sama Nabi Muhammad? Apa kalian dah berpikir tentang Nabi Muhammad? Apa? Ya'muruna ashabahu bi amrin summa yanhahu anhu wa ya'muruhum bi khilafihi. Menyuruh Nabi Muhammad ini katanya menyuruh kepada para sahabatnya tentang perkara sesuatu, kemudian melarangnya, kemudian menyuruh dan yang berbeda. Jadi Nabi Muhammad dibilang plan, dibilang gak konsekuen oleh orang Yahudi, karena Nabi Muhammad memberikan perintah, setelah itu ada larangan dan mengganti perintahnya dengan yang berbeda. Yaqulul yaum qawlan wa yarji'u anhu ghadan. Jadi mereka yang berkomentar seperti hari ini mengatakan kayak gini, besok berkata seperti ini. Nah ini komentarnya orang-orang Yahudi. Fama hadzal Qur'an illa kalam Muhammad yaquluhu min tilqa'i nafsi. Jangan-jangan ini Al-Quran ini kalamnya atau perkataan Nabi Muhammad. Ini bukan dari Tuhan. Ini jangan-jangan perkataan Nabi Muhammad. Kenapa? Enggak konsekuen. Jadi Al-Quran dikatakan tidak konsekuen oleh orang-orang Yahudi karena sebentar-sebentar begini perintahnya, sebentar lagi ada perubahan perintah, sehingga dibilang tidak konsekuen oleh orang-orang Yahudi. Yunakidu bi ba'dahu ba'd fanazalat ma nansah min ayat. Jadi ada, menurut mereka ada bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ketika Nabi Muhammad digosipkan seperti itu, digosipkan ada perbedaan di dalam aturan-aturan Al-Quran, lalu turun ayat ma nansah min
ayatin. Jadi ini salah satu cara daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim itu berangsur-angsur. Jadi dulunya diberikan, setelah itu dilarang, dulunya diberikan, setelah itu dilarang. Salah satunya adalah kita mendengar hukum dulu ketika sholat itu kiblatnya itu bukan menghadap ke Ka'bah. Dulu itu sholat itu menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Diperintahnya menghadap kiblatnya itu di Baitul Maqdis. Karena orang-orang dulu kaum Yahudi dan Nasrani kiblatnya ya di Palestina, sehingga menghadap ke sana sholat. Sehingga dalam satu waktu terus ketika diriwayatkan sholat zuhur 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, terus ada perintah, makanya ada masjid Qiblataini. Kalau di daerah Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblataini, masjid dua kiblat. Karena pada saat sholat Nabi Muhammad dapat perintah pindah kiblat. Bayangkan. Nah inilah yang dikomentari oleh para orang Yahudi. Wah ini Nabi Muhammad ini gak konsekuen, masa dulu sholatnya ke Baitul Maqdis sekarang kok pindah ke Mekah? Ini ada apa? Ini gak beres katanya. Nah sehingga komentar-komentar itu ada. Maka Allah menegaskan manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha. Jadi Allah yang menegaskan, enggak, bukan lantaran Nabi Muhammad ini perubahan hukum, tetapi memang ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat perintah daripada larangan judi, larangan minuman keras, itu nggak langsung dilarang. Awalnya, oh iya ini ada manfaatnya, ada keburukannya, tapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Oh iya ini kalau mau sholat jangan minum-minum, ada. Tapi setelah itu, setelah beberapa kali lagi, baru ditegaskan bahwa khamr itu dilarang. Begitu juga tentang riba, juga ada urutannya, tidak langsung dibilang haram. Karena kalau kayak kita sudah terbiasa ya, kayak Irfan biasa ngerokok, tidak boleh ngerokok, ya ini kabur dia, tidak mau lagi dengarkan. Coba Ilham biasa ngerayu cewek, terus dilarang ngerayu cewek, ya tidak bisa, tidak mau ikut pengajian. Jadi begitulah Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Nah inilah yang dikomentari oleh orang-orang Yahudi, sehingga turun ayat yang menegaskan bahwa perubahan hukum itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berasal daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ya kenapa turun ayat manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha. Jadi sebab turunnya karena ada komentar gosip daripada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ini gak konsekuen, bahwa Nabi Muhammad ini pelin-pelan, bahwa Al-Quran ini bukan datangnya dari Allah tapi datangnya dari Nabi Muhammad, sehingga banyak yang bertentangan dari satu dengan yang lainnya. Inilah komentar orang Yahudi. Maka kita ya biasa saja, kalau ada orang komentar jelek ya biasa saja. Dulu Nabi kita, Nabi Muhammad ya dikomentari juga, tapi ya karena Nabi Muhammad dikomentari jelek, turun ayat Al-Quran. Ya kalau kita enggak dikomentari ya kita balas komentar yang dikomentari yang buruk ya kita balas saja. Ya kalau kita dikomentarin ya dibalas saja dengan yang baik. Ini sedikit ada tambahan wujuhul qiraat. Jadi qoral jumhur manansa min ayat, ini sedikit nahu sorobnya ya, ada sorobnya dikit. Manansa min ayatin, kalimat nansa itu bi fathin nun itu
karena dari fi'il sulasi mujarrad namanya. Jadi yang dibaca yang umum itu manansah min ayatin bi fathin nun min nasi sulasi. Jadi nasaha yansahu naskhon. Jadi itu fi'il sulasi mujarrad. Tetapi ada dari Waqara Ibnu Amir nunsah bidomin nun nunsih bidomin nun wa kasri sin min ansaha rubai. Jadi ada yang membaca nunsih ansaha yunsihu nunsihu. Jadi ini dari fi'il sulasi mazid rubai. Kalau dibaca boleh dibaca nunsih. Jadi boleh ya. Jadi kali di Al-Quran itu manansah min ayatin, atau kalian mau membaca manunsih min ayatin, boleh, boleh. Tapi ini adalah perkataan bacaan daripada Ibnu Amir. Nyambung ya? Nyambung kira-kira kalau dibahas nahwu sorof. Nggak usah ya, satu aja, biar ada aja sedikit. Jadi yang lainnya nggak usah, nama bingung nanti. Al-ahkamu syar'iyah, ini yang penting. Ini inti dari salah satu pembahasan yang seru, agak seru itu di al-ahkamu syar'iyah. Karena pasti terjadi perbedaan pendapat. Kalau sudah dimunculkan oleh pengarang al-ahkamu syar'iyah di bab al-ahkamu syar'iyahnya, pasti ada perbedaan pendapat. Hukum yang pertama saya tidak bahas panjang lebar, cukup mengatakan al-hukmul awal hal nashu jaizun fis syara'il samawiyah. Apakah nasih mansuh atau penghapusan ini boleh di syariat samawiyah? Ini adilatul jumhur dan dalil Abi Muslim. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi dalil Abi Muslim mengatakan tidak boleh, tetapi adilatul jumhur mengatakan boleh. Jadi cukup. Nah ini kalau dibaca panjang. Karena ini waktunya saya dapat cuman satu kali saja, saya di live streaming ini cuman satu kali aja. Jadi bulan Ramadan saya dapatnya satu kali pertemuan saja. Jadi mudah-mudahan ini habis. Al-hukmu tsani. Jadi tadi jelas ya. Ada yang berbeda pendapat bahwa sesungguhnya nasih mansuh ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tetapi kita meyakini yang jumhurul ulama yang mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Tapi ngerti nggak apa-apa, saya baca aja. Ngerti nggak ngerti ya, saya baca aja. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, ma hiya aqsamun nashi fil Qur'anil Karim. Hukum yang kedua ini pertanyaannya begini. Ada berapa macam nasih di dalam Al-Qur'an tersebut? Ada berapa macam? Al-awwal an-naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Yang pertama itu ini yang qasimul an-naskhu ila salasati aqsam. Jadi pembagian daripada nasih mansuh ini ada tiga macam. Yang pertama an-naskhu tilawati wal hukmu ma'an. Yang pertama penghapusan bacaannya dan hukumnya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada yang dihapus, baik secara tilawahnya, bacaannya, maupun secara hukumnya bersamaan, ma'an bersama-sama. Ada. Tidak dicantumkan lagi di dalam Al-Quran. Dulunya ada, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi tulisan Al-Quran sekarang ini sudah langsung dari Rasulullah SAW. Dulu ada, ini Al-Quran, tapi sudah dihapus. An-nasu tilawah wal hukmu ma'an. Asani nasu tilawah ma'a baqail hukmi. Yang kedua, tulisannya yang dihapus, tetapi hukumnya tetap. Ini yang susah ya. Tulisannya dihapus, bacaannya dihapus, nasu tilawah, tetapi hukumnya tetap. Nah, makanya kalau tidak paham, tidak ngaji lama, nggak tahu yang mana dia. Hukumnya tetap, tapi bacaannya di Al-Quran sudah tidak ada.
Kalau yang ini yang terakhir, as-salis an-nasul hukmi wa baqaul tilawati. Hukumnya dihapus, tetapi bacaannya dalam Al-Quran masih ada. Nah ini yang repot. Ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang yang hanya belajar Al-Quran dari terjemahan. Ini bahayanya. Maka saya katakan orang yang belajar hanya di dalam terjemahan saja pasti tersesat. Kenapa? Karena dia akan menemukan hukum itu yang sudah dihapus tetapi bacaannya masih ada. Nasul hukmi wa baqaul tilawah. Ini ada. Bacaannya ada, hukumnya sudah dihapus. Kalau hanya baca terjemahan saja, maka akan mengira ini betul-betul daripada Al-Quran. Ini bahayanya baca terjemahan saja. Kalau ngaji harus pakai guru. Makanya kita orang-orang NU ya sudah sangat betul sekali. Sanad min sanadin, saykhun min saykhin. Ini betul. Karena bahaya sekali ketika ngaji di terjemahan saja tanpa ada guru, maka akan tersesatnya ketika dia tidak mengerti nasih dan mansuh. Makanya Kiai Bahaudin Nur Salim atau dikenal dengan Gus Baha itu pasti mengatakan, kalau ada orang yang mengaku mufassir, yang belajar tafsir tapi tidak paham terhadap nasih dan mansuh, maka itu pasti tersesat. Kenapa? Karena dia tidak paham terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah jadi amal awal wa huwa nashu tilawah wa hukmi fala tajuzu qira'atu. Yang pertama adalah penghapusan bacaan dan hukumnya, maka tidak boleh dibaca. Fala tajuzu qira'atu walal amalu bihi, dan juga tidak bisa diamalkan. Tidak bisa dibaca, tidak boleh dibaca, dan tidak boleh juga diamalkan. Kenapa? Karena sudah dihapus. Ada contohnya, ada. Pasti lengkap lah contohnya masih. Namanya aja sudah dihapus. Yang nggak ada di Al-Quran, ya nggak ada. Yang mana dia di Al-Quran? Ya nggak ada. Harus nyari kitab yang lebih tebelan nih. Jadi ada. Ruya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana fi ma nazal min al-Qur'an asradaatin ma'lumat yahrum. Jadi ada. Jadi salah satunya dulu itu kalau apa ya? Susuan itu. Ini hukum. Ini sudah berapa menit ini, nanti kelewat. Baru membahas satu pembahasan sudah habis waktunya. Baru 20 menit ya? 20 menit. Ini baru pembahasan awal ini. Sampai jam 1 baru habis ini pembahasan nasih dan mansuh ini. Supaya enggak tersesat di jalan yang sesat. Lebih baik kita tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang sesat ini bahaya. Minimal kita tersesat di jalan yang benar. Sehingga gampang nanya. Kalau Irfan ya, Irfan ini sering tersesat di jalan yang sesat. Tapi sekarang sudah mulai tersesat di jalan yang benar. Ini ada ya. Jadi bacaannya dan hukumnya bersamaan dihapus. Yang kedua, asani nasu tilawah ma baqaul hukmi. Ada yang tulisannya dihapus tetapi hukumnya tetap. An-nashu tilawah ma'a baqail hukmi. Tapi ini kejadiannya sedikit. Adanya sedikit sekali. Qalilun fil Qur'anil Karim wa nadirun ayyu jada fihi mislu hadzal naw' li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kitabun majid yata'adda an-nas bi tilawati. Jadi ini sedikit kejadiannya, sedikit yang bacaannya dihapus, hukumnya tetap. Mana dia? Ini saya tidak catat. Jadi ini hukumnya dari itu, bacaannya dihapus, hukumnya tetap ada. Asyaihu wa syaikhatu idza zaniya farjumuhuma. Jadi ada
Bacaannya sudah dihapus dalam Al-Quran, tapi hukumnya tetap. Bagaimana? Bacaannya sudah dihapus, tapi hukumnya tetap. Makanya ini harus belajar tentang tafsir atau belajar tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi nggak sembarangan ya. Ini nggak sembarangan. Wa masalis nasul hukmi wa baqa'u tilawah. Ini yang agak berat ini. Kalau yang tadi mungkin gampang aja karena bacaannya dihapus, hukumnya dihapus. Gampang ya, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, selesai sudah. Yang kedua, bacaannya dihapus, hukumnya tetap. Ini karena nggak ada bacaannya, yang jelas nggak perlu dibahas hukumnya. Walaupun ada hukum yang seperti itu. Tapi karena nggak ada di dalam Al-Quran, ya udahlah, lewat gitu. Cuman yang berat ini yang ketiga. Kenapa yang ketiga kok berat? Karena tilawahnya ada, bacaannya ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Ini berat. Dan ternyata bahwa kasirun fil Qur'anil Karim. Dan ternyata ini banyak dalam Al-Quran. Sangat banyak. Sangat banyak. Kasirun fil Qur'anil Karim. Jadi berat. Ini berat. Pelajaran agak berat. Kalau ini pelajaran agak berat. Tidak bisa satu malam, tidak bisa. Ini kalau kalian mencari yang mana yang termasuk hukumnya dihapus tapi bacaannya tetap, silakan dikaji Al-Qurannya. Ini cuma ngasih tahu aja bahwa ada dalam Al-Quran itu bacaannya ada, hukumnya sudah dihapus. Tapi jangan, wah ini hukumnya dikit-dikit, hukumnya sudah dihapus, bacanya tetap. Kayaknya nggak ada hukum dalam Al-Quran. Tapi jangan sampai hukumnya sudah dihapus, jangan. Walaupun banyak ya. Yang tadi itu ana al-nasab fi syariati amru sholat, perkara sholat, summa amru kiblat, kemudian perintah kiblat, summa siam, kemudian puasa, summa al-i'rad anil musyrikin, summa al-amru bi jihadihim, summa amru bi qatlil musyrikin, summa amru bi qitali ahli kitab hatta yu'tal jizyah. Banyak dalam Al-Quran tentang terkait yang pertama, sholat ada, arah kiblat ada, puasa ada, memerangi orang musyrik ada, kemudian berjihad di jalan Allah itu bagaimana perintahnya, kemudian berperang melawan orang musyrik bagaimana perintah, membunuh orang ahli kitab bagaimana, membayar zakat bagaimana, dan sebagainya. Masih banyak. Ini yang banyak, makanya berat. Makanya orang ngaji tafsir ini berat. Mudah-mudahan paham. Jadi itu sekarang kita hukm salis. Al-hukm salis. Jadi tadi hukum yang kedua sudah ya. Hukum yang kedua itu menjelaskan tentang itu tadi. Pembagian daripada nasih mansuh. Al-hukm salis hal bisa yansahul Quran bisunnah. Apakah boleh Al-Quran itu dinasah dengan sunnah? Jadi ada Al-Quran itu dihapus dengan Al-Quran. Ini bisa. Kenapa? Karena di Al-Quran na'ti bi khairin aw misliha. Pasti Al-Quran ya. Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Nah sekarang ada pertanyaan, apakah bisa Al-Quran dihapus dengan sunnah Rasulullah? Karena Rasul dulu itu begini, kalau ada ayat turun, beliau bilang, ini ayat Al-Quran, catat. Ini bukan ayat Al-Quran, tidak usah catat. Jadi dulu hadis Nabi itu nggak dicatat, tidak boleh. Sama Rasul itu nggak boleh. Mencatat hadis itu tidak boleh. Perkataan, oh ini bukan Al-Quran, tidak usah dicatat. Ini Al-Quran, catat. Kalau ada tulang, ya ditulang ditulis. Tulang onta itu ditulis. Kalau pas ada daun korma, pohon korma ada daunnya, ditulis di daun korma. Ada juga ditulis di batu, diukir di batu. Jadi lagi turun Al-Quran. Kadang Al-Quran itu enggak langsung, malaikat Jibril itu langsung bilang,
Nabi Muhammad ini Al-Quran turun begini-begini. Enggak. Kadang angin seperti ini, ada angin. Nabi Muhammad bilang, ada ayat Quran turun. Kadang langsung dalam hati. Macam-macam. Turunnya Al-Quran ini macam-macam. Jadi itu. Ada yang langsung ini kan langsung sama malaikat Jibril. Ini langsung ada ayat dari Allah. Kadang Nabi Muhammad itu minta supaya dapat jawaban. Itu jawabannya bisa 1 bulan baru turun ayat. Ini enak tapi ya, tinggal nunggu jawaban. Tapi berat. Tidak usah. Kita sudah ada Al-Quran cukup. Nah ini pada pertanyaan, apakah boleh Al-Quran dihapus dengan sunnah? Ini jawabannya, ittafaqal ulama'u ala anna al-Quran yansakhu bil Quran. Jadi sepakat para ulama itu, sesungguhnya Al-Quran bisa dinasah dengan Quran. Wa anna sunnah tansahu bis sunnah. Wal khabaru mutawatir yansahu bimisli. Jadi ulama ini sepakat kalau Al-Quran dengan Al-Quran boleh, sunnah dengan sunnah boleh. Adanya sunnah yang khobar atau yang mutawatir dengan yang mutawatir. Jangan sampai yang mutawatir dihapus dengan yang doib, tak bisa. Atau yang hasan dihapuskan dengan hasan di ghairi. Jadi ulama sepakat kalau Al-Quran dengan Al-Quran oke, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sunnah dengan sunnah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi persoalan yang muncul adalah ketika apakah Al-Quran bisa dihapus dengan sunnah, maka walakin ikhtalafu. Kan tapi berbeda pendapat, hal yansahul Quran bi ghairil Quran. Ketika Al-Quran dinasah dengan selain Quran, maka menjadi perbedaan pendapat para ulama. Al-khabar mutawatir bi ghairil mutawatir. Ini yang keras Imam Syafi'i. Faja Syafi'i ila anna nasih lil Quran la budda an yakuna Qur'anan misl. Fala yajuzu nashul Quran bi sunnah indahu. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak boleh Al-Quran dinasah dengan sunnah. Ini Imam Syafi'i. Tidak boleh Al-Quran dihapus hukumnya, bacaannya, hukum dan bacaannya tidak boleh dihapus dengan sunnah. Tetapi berbeda dengan wajahabal jumhur ila jawazi nasakhil Qur'ani bil Qur'ani. Tetapi pendapatnya ulama jumhur, tahu jumhur ya? Kalau di Tegalantang dulu terkenal jamhur. Kalau terkenal dulu jamhur. Kalau ini jumhur. Kalau jumhur itu terkenal ya. Jamhur itu. Ada jumhur ya, Pak RT. Misalnya Ilham ini RT. Jumhur ya. Jumhurul ulama. Jumhur siapa namanya? Jumhur. Ya ada di sini apa namanya? Jumhur. Jumhurul ulama. Tetapi jumhurul ulama, ada jumhurul ulama ini yang terkenal ya. Kalau Ilham jamur crispy. Jumhur. Kalau jumhur ulama sebagian besar ini ila jawazi nashil Qur'ani bil Qur'an wa bis sunnah mutahhirati aidan li'annal kulla hukmullah ta'ala wa min indi. Jadi kalau menurut ulama jumhur ini boleh Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah ini boleh. Boleh. Ini kok beda pendapat? Ya biasa saja. Kalau para ulama beda pendapat itu biasa saja. Oh ini begini ya silahkan. Jadi kalau ulama itu berbeda pendapat, tapi betul-betul perbedaan pendapatnya melalui ijtihad, melalui kajian yang lengkap, melalui penelitian yang mendalam, kajian yang mendalam, sehingga muncul perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya pun pasti pakai dalil, pasti ada dalil yang terperinci. Oh saya punya pendapat A, dalil saya begini-begini.
Oh, saya pendapat B. Dalil saya begini, dalil Al-Qur'annya begini, dalil sunnahnya begini, dalil ulama begini yang mengatakan, sehingga saya berpendapat bahwa ini jawabannya A. Jadi nggak sembarangan. Sini Imam Syafi'i sendirian melawan ulama-ulama yang lain. Bukan melawan ya, artinya perbedaan pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Dalil Syafi'i, ini dalil yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Istadlal Imam Syafi'i ala man inasyil Qur'an bisunnah biqaulihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi dalilnya adalah ayat yang tadi. Imam Syafi'i pakai dalil ayat yang tadi. Jadi menghapus Al-Quran dengan sunnah tentunya tidak boleh. Kenapa? Nah, ini ada alasannya. Salah satunya adalah al-awwal annahu qala na'ti wasnadal ityan ila nafsi wa la yakunu illa idza kana nasih Qur'anan. Asani annahu qala bi khair minha wa la yakunu nasih khairan illa idza kana Qur'an li anna sunnah la takunu khairan minal Qur'an. Jadi alasannya adalah bi khairin minha. Tentunya yang lebih baik, penggantinya tentunya yang lebih baik. Karena penggantinya lebih baik tentu tidak mungkin sunnah. Karena sunnah di dalam urutan konsiderasi hukum, dalam urutannya hukum itu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Maka bahasa lebih baik tentu tidak bisa sunnah dipakai mengganti Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Ingat, menurut Imam Syafi'i. Pak, menurut saya tidak boleh Al-Quran dihapus dengan sunnah. Oh iya, tidak apa-apa. Ikut imam siapa? Pokoknya tidak boleh, Pak. Nah, ini bahaya. Kalau sudah pakai pokoknya ini bahaya. Pokoknya tidak boleh. Ini tidak. Ini secara kajian ilmiah ini telah batal. Tetapi ketika bilang saya tidak membolehkan Al-Quran dengan dinasah dengan sunnah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dengan dalil begini. Nah, ini lebih baik ketimbang ini enggak. Ini enggak boleh. Apa dasarnya? Enggak ada, pokoknya enggak boleh. Nah, ini bahaya. Jadi penting kita memahami dalil dan melakukan kajian-kajian Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama. Tapi kalau tidak mampu kayak Pak Syafi'i di sini, wah saya mau baca itu susah. Ya tidak usah, cukup ikut apa kata para ulama saja. Ya Pak ya. Pak saya baca tidak kuat, saya baca sakit kepala, saya baca begini. Ya sudah tidak usah pelajari yang ruwet-ruwet. Pokoknya yang penting sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, cukup sudah. Nanti kalau laku tanahnya daftar haji Mas Abi ya. Karena mau jual tanah jadi laku tanahnya berangkat haji lah. Cukup sudah. Jadi gimana ini nasa dan manso? Tidak usah dipelajari. Kalau sudah tua janganlah. Kalau irfan masih perlu dia. Belajar nasi dan manso pasti perlu. Jadi kalau putus dengan pacar yang satu harus cari yang lebih baik. Atau yang semisalnya. Apa dalilnya? Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin. Jadi pakai dalil, Bang. Kenapa putus sama pacarnya? Ya, cari yang lebih baik atau yang serupa. Dalilnya ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha. Dalilnya Irfan ketika putus sama pacar. Ya Man, betul Man? Ternyata Irfan pakai dalil Quran juga dia. Putus sama pacarnya dia pakai dalil Quran. Terhapus pacarnya satu karena mencari yang baik. Apalagi ketua PAC yang baru datang. Ini pakai dalil ini dia. Manansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin. Jelas ayatnya. Jadi kalau mau nambah ada ayat yang lain ada.
Mungkin tahun depan dibaca tentang surah An-Nisa-nya. Ini manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha. Jadi itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Yang selanjutnya sekarang adalah adilatul jumhur. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama jumhur. Ihtajal jumhuru ala jawazi naskhil kitab bisunnah bi iddati adillati nujizuha fi ma yali. Ini banyak dalil yang dikemukakan oleh ulama jumhur terkait bolehnya. Nah, kalau ulama jumhur pendapatnya boleh menasah Al-Quran dengan sunnah. Boleh menasah Al-Quran dengan sunnah. Menghapus Al-Quran dengan hadis Nabi. Boleh, boleh. Menurut siapa? Menurut ulama jumhur. Jangan sampai salah, jamhur. Nah, ini bahaya. Harus jumhurul ulama. Yang pertama, nashu ayatul wasiyah wa hiya qauluhu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Faqad nasahtu hadhil ayah bil hadis mustafid wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala la wasiyata liwarisin wala nasih illa sunnah. Ternyata ada. Jumhur ulama mengungkapkan pendapat yang mengatakan bahwa ternyata ada dalil atau kejadian Al-Quran dihapus dengan sunnah. Ini ada terkait tentang wasiat warisan. Jadi kalau ala la wasiyata liwaris, tentang warisan. Yang selanjutnya apa? Ini yang pertama, dalil yang pertama. Dalilnya jumhurul ulama. Dalil yang kedua, nasul jildi anis saybil muhsan fi qouli ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa lam miskil dzalika illa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam haitsu amru birrajmi faqat. Jadi ternyata pernah ada di dalam Al-Qur'an itu nasahnya dengan hadis. Apa? Ketika zinanya seseorang yang saib, artinya yang apa ya? Janda. Saib ini janda. Nah, janda kalau bikr itu perawan. Kalau bukan perawan, artinya yang sudah menikah itu namanya saib. Kalau ada perempuan yang belum menikah terus dia berbuat zina, maka dicambuk. Nah, tapi kalau ada orang yang sudah menikah atau sedang menikah terus melakukan perzinahan, maka dia dirajam. Tahu dirajam ya? Kalau ada seorang yang sudah menikah terus dia melakukan perzinahan, tetapi syaratnya berat. Dia melakukan perzinahan dilihat oleh 4 orang saksi. 4 orang yang ngelihat. Tapi kan tidak mungkin ya. 4 orang yang melihat, itu pun orang yang melihat itu yang adil. Kalau sekelas Irfan belum dianggap adil, Ilham belum. Jadi yang melihat adil itu susah juga kan. Masa orang yang melakukan hal yang seperti itu terus dilihat 4 orang gitu. Kalau itu pun ditanyain, itu sudah melakukan apa belum? Ini ditanyain betul. Yang 4 ini ditanyain, melihat betul apa enggak perzinahannya? Kan susah, kan enggak mungkin kan? Kalau enggak mungkin 4 orang terus ngintip orang yang berbuat zina kan enggak mungkin. Tapi ini dirajam. Kalau ada orang yang sudah menikah terus melakukan perzinahan, dilihat oleh 4 orang saksi, maka dirajam. Dirajam itu di badannya dikubur separuh, habis itu dilempar batu yang besarnya segenggam tangan manusia atau sekepalan, dilempar. Jadi itu az-zani waz-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum. Yang ketiga, ini 3 aja ya, ini banyak masih.
Wa qalu inna ma warada fil kitab was sunnah kullu hukmullah ta'ala wa min indi in ikhtalafa al asma lianna Allah ta'ala yaqul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ulama jumhur ini berpendapat di dalam Al-Qur'an ada kalimat yang menerangkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataannya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, hadisnya Nabi Muhammad yang merupakan omongannya atau dawuhnya Nabi Muhammad ini tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut mazhab jumhur ulama boleh Al-Quran dihapus dengan sunnah. Apa dalilnya? Ada tiga. Salah satunya adalah ada kalimat yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup silahkan ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nggak asik lah. Yang harus ada pertanyaan. Sudah serius-serius sekali mendengarnya. Baik yang ada di mengikuti live streaming maupun yang ada di sini silahkan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Masalah yang mana itu? Yang 4 saksi itu? Oh, yang perzinahan itu. Ada lagi selain itu? Allah, monggo Al-Mukarram. Kami telah mendengar bahwasanya CCTV itu bisa digantikan sebagai 4 orang saksi. Apakah itu diambil dari kias, Ustaz? Syukran. Siap. Berat. Ada lagi? Mungkin Pak Burhan yang baru datang. Selamat datang, Tua Tanfidiyah NU Ranting Pengulon. Ada lagi? Irfan mungkin mau nanya? Tidak ada, Pan? Yang lain ya. Yang pertama kaitannya pertanyaannya saudara sahabat Ilham Jaya Kusuma. Kalau ada orang yang berzina, terus ternyata yang melihat cuman 2 orang, ya nggak sah. Artinya tidak bisa dirajam, masih belum memenuhi syarat saksi. Tapi kalau ada yang memaksa mau dirajam ya enggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau dirinya saksi ya 2 apa 4 ya? 2 ya? 4 orang saksi. Terus yang yang selanjutnya CCTV, apakah boleh diganti dengan 4 orang saksi? Kalau saya masih belum bisa ya, karena CCTV ini masih ada kemungkinan bisa mengedit. CCTV maupun kamera ini masih bisa diedit. Sehingga kalau saya, maksudnya ini pendapat secara subjektif saja, menjadi kurang akurat. Kenapa? Karena saksi di sini harus adil. Sedangkan CCTV memiliki kekurangan yang bisa dibuat secara ahli IT ya. Yang ahli IT pasti bisa merubah dan mengedit baik suara, wajah dan yang lainnya. Ini hari ini sudah mulai canggih. Jadi mulai canggih. Kalau menurut saya, subjektivitas secara hukum, kenapa terus memiliki saksi harus adil? Karena memang tidak sembarangan orang yang dianggap adil ini nggak sembarangan. Setelah itu dia harus bersumpah. CCTV nggak bisa bersumpah. Ataupun yang megang CCTV nggak berani juga. Kalau saya ini nggak bisa juga dikatakan. Kalau CCTV, kalau saya, makanya ketika ada nikah lewat HP menjadi perdebatan, karena itu juga tadi, karena bisa jadi bukan dia atau siapa yang menikah kan seperti itu. Sebetulnya yang seharusnya menikah Irfan, kok ternyata yang lain yang nikah karena HP.
disadap semua HP-nya. Suaranya yang lain yang muncul. Sama siapa terbiasa? Apakah sama Irfan atau sama temennya yang mensadap? Nah, sisi kelemahan daripada elektronik itu di sana. Kalau menurut saya, tapi ya mudah-mudahan bisa diterima atau perlu melakukan kajian yang lebih mendalam lagi, Ustaz. Jadi untuk sementara ini saya menjawabnya belum bisa kalau CCTV. HP, mau gini. Sekarang lagi musim sama rekaman ya. Rekaman ini ditaruh di sini. Ini bisa jadi rekaman ini bisa jadi ada perubahan. Banyak mungkin ditaruh di kamar ya. Karena curiga terhadap si A atau si B. Ternyata dia biasanya di hotel ini ketimbang kita ngintip berempat. Ketimbang nanti yang ngintip Ilham ini berempat harus ngajak saksi, kan susah. Seneng-seneng aja yang diajak ya Ilham apa lagi. Bahaya. Di hotel ini dia lagi ngumpul, kita berempat. Ketimbang kita ngumpul berempat mending pakai HP saja. Tapi menurut saya tidak bisa juga karena memang teknologi ini ada batasnya. Teknologi ini pas nyampe pas di kamar mati lampu nggak kelihatan terus atau baterainya habis ininya, HP-nya ketika ditaruh di dalam baru separuh ternyata baterainya habis. Ini tidak bisa menjadi alasan. Jadi itu mungkin jawaban kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ada lagi? Ini ada ya? Jadi ini pengajian. Irfan tanya Pan. Monggo Pan. Saya yang ini tidak ada airnya ini. Perwakilan dari Hizbul Ansor dan Al-Roga mengenai kajian pada malam hari ini dalam Riwayatul Bayan Al-Ahkam. Mungkin setelah tadi dibahas beberapa syarat untuk menjadi bukti terjadinya sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang. Jika lebih dari 4 ataupun 5 itu sebagai bukti untuk menyatakan bahwa itu perbuatan yang memang melanggar hukum, apakah bisa dijadikan bukti? Dan apabila terjadi kekurangan bukti itu, apakah bisa menjadi dasar untuk menjadikan hukum sebagai yang tadi berbuat? Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ini baru datang lagi anggota pengajiannya lagi satu. Rizal Al-Ghaib. Biasanya sahabat Mubasir Ilmi ini banyak pertanyaannya biasanya. Cuman karena sekarang terlambat datang, tidak tahu nih cerita dari awal ya. Babnya beda ya. Agak berat sekarang soalnya nih. Babnya berat. Kalau ini bisa dipakai oleh pedagang sandal lah ya. Jadi pertanyaan Irfan tadi sudah mungkin termasuk pengulangan lagi ya. Terkait yang tadi hukum. Jadi ada beberapa syarat. Kalau kurang syarat dari salah satunya, tentunya ada konsekuensinya. Tentunya tidak bisa dipakai. Mau nikah syaratnya kurang, ya nggak bisa nikah. Tidak ada calonnya, ini sama siapa menikah? Syarat nikah harus ada, Irfan harus ada calonnya, Pak. Tidak ada calonnya, sama siapa nikah? Jadi nggak bisa. Maka apapun itu ketika syaratnya kurang, maka menjadi tidak sah. Tidak sah, ada syarat sah. Syarat sahnya sholat. Jadi itu mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kali ini terkait dengan nasih mansukh ini mudah-mudahan jadi kajian kita
Karena supaya kita ini tidak sembarangan. Adanya nasih dan mansuh ini salah satu daripada faedahnya adalah ini menentukan bahwa Islam itu untuk menyelesaikan sesuatu itu bertahap. Tidak bisa langsung sekaligus. Apalagi yang agak berat kasusnya. Dulu itu yang agak berat kasusnya Khomer. Khomer ini berat. Di Mekah itu berat. Sehingga ada berapa tahapan. Bahkan ada tahapan yang menurut kita aneh. La taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kamu melaksanakan sholat ketika kamu sedang mabuk. Kan kalau menurut saya agak sedikit aneh. La taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat, jangan kamu mendirikan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Berarti pernah ada orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena ada aturan pelarangan. Sama dengan jangan jalan lewat sini. Berarti ada orang yang lewat kan seperti itu. Sehingga dilarang. Gak mungkin kan? Gak ada orang lewat terus kita tiba-tiba dilarang sholat di sini. Tidak ada. Ini ada pelarangan. Berarti ada yang melakukan. Berarti dulu ada orang yang lagi minum, wah lagi mabuk terus sholat. Allahu Akbar. Yang subuh 2 rakaat bisa 100 rakaat gitu kan lumayan. Ini enggak. Jadi itu. Salah satunya ada hukum berangsur-angsur, itu salah satunya. Inilah Islam. Yang kedua ya bab riba. Itu juga angel, susah. Zaman dulu orang riba ini ya sama lah dengan sekarang ya. Itu dulu lebih parah lagi. Sehingga berangsur-angsur. Pengkikisannya berangsur-angsur. Nyari calon juga kan pelan-pelan kan. Nggak usah buru-buru lah. Karena susah kan. Harus istikharah dulu kan. Jadi itu pentingnya kita belajar tentang ilmu sehingga kita tidak tersesat. Inilah amanah dari kiai kita, Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi, yang mengatakan bahwa sesungguhnya Ansor dan Banser ini dan semuanya khususnya tidak hanya satu komando, tidak hanya satu komando ini enggak, tetapi juga satu dalam firqah dan satu dalam pemikiran, satu dalam keilmuannya. Jangan sampai di debat sama orang nggak bisa jawab, bahaya. Diajak debat, Irfan diajak debat sama yang lain. Apa dalilnya? Nggak paham. Apa dalilnya? Nggak, pokoknya begini Pak. Nah ini susah. Minimal bisa ketika siapapun yang diajak berdebat sama orang lain bisa menjawab, ini dalil kitabnya ini, dalil Qur'annya begini. Siapapun ketika bertanya, apalagi kenapa yasinan, apalagi cuma yasinan, apa dalilnya tahlil, apa cuma tahlil, yang lain ya. Yang berat-berat lah dikit, gitu kan ya. Dalilnya harus paham. Yang pentingnya ngaji. Kembali ke Al-Quran, kembali ke As-Sunnah, kembali ke Al-Quran, ternyata Al-Quran terjemahan. Dan bahaya juga itu. Tidak tahu nasih mansuh, ya tersesat. Ya harus berani mengatakan. Kok bisa bilang orang yang belajar terjemahan tersesat? Ya tersesat lah. Bilang seperti itu. Berani, kader-kader NU ya harus berani. Apalagi Ansor Banser. Kalah belakangan. Yang penting berani dulu. Jadi itu mudah-mudahan kajian malam hari ini terkait dengan nasih mansuh, penghapusan hukum dalam Al-Quran. Ada yang dihapus bacaannya dan hukumnya, ada yang dihapus bacaannya, hukumnya tetap, ada yang dihapus hukumnya, bacaannya tetap. Seperti itu. Ada 3. Minimal paham ya. Minimal yang di sini paham lah. Mudah-mudahan. Jadi kita tutup kajian malam hari ini. Udah berapa menit? Sudah habis ya? Apa sudah lewat? Kurang. Nanti tambah lagi. Habis ini obrolan di luar. Jadi mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf, wabil khusus kepada guru-guru kami yang mungkin mengikuti kajian pada malam hari ini. Mohon ditegur apabila ada kesalahan, baik kesalahan makna maupun kesalahan bacaan. Ini sangat berarti bagi kami hingga bisa memperbaiki bacaan dan bahasan yang kami lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad